Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam soal satu video nih dari kanal Gaya Hidup Sehat. Topiknya soal tantangan pencernaan. Nah, ini khusus buat Anda yang usianya udah 60 tahun ke atas. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya udah makan benar, makan sehat, tapi kok perutnya begah, sembelit, nggak enak aja gitu. Nah, video ini ngasih angka yang lumayan bikin kaget juga. Katanya nih, 78% orang di atas 60 tahun itu punya tumpukan sisa racun di usus. Jadi misi kita sekarang ya bongkar aja. Apa sih akar masalahnya menurut sumber ini? Terus solusi alaminya gimana? Termasuk ada resep pembersih usus 10 menit. Kedengarannya menarik ya? Siap, yuk kita mulai. Iya, angka 78% itu emang cukup bikin mikir ya. Dan yang juga ditekankan di video itu soal peningkatan masalah pencernaan. Katanya naik 400% loh dalam 30 tahun terakhir. 400%, wow. Iya, gede banget. Fokus utamanya sih memang kesembelit kronis. Jadi kalau BAB kurang dari 3 kali seminggu, terus tinjanya keras gitu, ini katanya banyak banget dialami lansia. Tapi ya itu, dampaknya nggak cuma sembelit aja. Bisa jadi kram perut, kembung, terus mual, perut rasanya berat, bahkan bisa sampai kelelahan kronis sama anemia ringan. Wah, anemia ringan juga. Iya, karena kan penyerapan nutrisinya jadi nggak optimal. Nah, ini semua jelas banget ganggu kualitas hidup sehari-hari. Energi jadi kurang, mood juga kena. Bener banget. Jadi ini bukan cuma soal aduh nggak nyaman nih perut, tapi lebih serius ya dampaknya. Sumber ini juga nyinggung soal bahaya kalau limbah di usus itu kelamaan nggak keluar. Betul, bisa jadi racunnya keserap lagi ke tubuh, terus bakteri jahatnya jadi makin banyak, peradangan juga bisa meningkat. Nah, ini kan yang kadang bikin orang akhirnya lari ke obat pencahar kimia. Nah, itu dia. Tapi videonya ngingetin juga ya soal risiko ketergantungan sama obat kimia itu. Iya banget. Bisa jadi siklus gitu, malah bikin fungsi alami ususnya jadi lemah. Makanya sumber ini menekankan pentingnya cari solusi alami yang kerjanya itu bareng sama tubuh kita, bukan malah ngelawan. Oke. Terus, kalau gitu akar masalahnya apa aja nih menurut video ini? Ada pemicu yang paling sering disebut nggak? Ada beberapa yang disorot sih. Pertama, dehidrasi. Ini katanya sering banget kejadian di lansia, kurang minum. Padahal usus kan butuh banyak air ya buat kerja. Iya juga ya. Terus soal serat. Nah, ini menarik. Bukan cuma kurang serat aja, tapi juga jenis seratnya dan cara nambahinnya harus pas. Maksudnya, perlu serat larut dan nggak larut. Terus nambahinnya juga mesti pelan-pelan, bertahap. Oh, nggak bisa langsung banyak gitu ya? Nggak bisa. Nanti malah bikin masalah baru. Terus ada juga kebiasaan nahan BAB. Kurang gerak atau kurang olahraga. Terus efek samping obat-obatan tertentu. Oh, obat juga ngaruh ya? Iya, kayak obat darah tinggi atau perda nyeri, itu ada yang bisa bikin pencernaan melambat. Sama kondisi medis lain kayak diabetes atau masalah tiroid juga disebut bisa jadi penyebab. Jadi emang kompleks sih, biasanya kombinasi beberapa faktor gitu. Oke, jadi pendekatannya harus menyeluruh ya, nggak bisa cuma satu solusi aja. Nah, video ini kan awarin 3 pilar utama nih buat kesehatan pencernaan alami. Pilar pertama apa tadi? Serat ya? Betul, serat strategis. Targetnya itu sekitar 25-40 gram sehari. Tapi, nah ini kuncinya, naikinnya harus pelan-pelan banget. Mungkin nambah 5 gram aja per minggu. Pelan-pelan ya? Kenapa harus gitu? Ada serat larut, kayak dari alpukat atau pir, ini fungsinya buat ngelunakin tinja. Oke. Sama serat tak larut, misalnya dari kulit apel atau sayuran hijau, ini kerjanya kayak sapu lembut gitu buat bersihin usus. Oke, pilar pertama serat. Terus yang kedua? Pilar kedua itu hidrasi yang cerdas. Maksudnya nggak cuma minum banyak air aja, tapi gimana caranya minum. Dianjurin tuh minum air hangat pas pagi-pagi, terus air suhu ruang biasa sepanjang hari. Ada tips khusus soal waktu minumnya? Ada. Katanya bagusnya minum itu 30 menit sebelum makan. Jangan pas lagi makan atau persis sesudah makan. Oh, kenapa gitu? Biar nggak ngeganggu cairan pencernaan di lambung katanya. Nah, pilar ketiga, ini soal bakteri baik atau probiotik. Probiotik. Sering denger nih. Ya, ini penting buat nyimbangin ekosistem bakteri di usus kita. Sumber alaminya yang disebut bagus itu kefir, terus asinan kubis, sauerkraut, sama cuka sari apel yang mentah, yang masih ada mothernya.
Mother itu yang kayak gumpalan keruh gitu ya? Betul. Itu isinya bakteri baik. Nah, disaranin konsumsinya pas perut lagi kosong, misalnya pagi hari atau sebelum tidur malam. Oke, jadi 3 pilar. Serat, hidrasi, probiotik. Ini fondasinya ya. Terus katanya ada pemain pendukung alami lain juga. Iya, ada beberapa tambahan. Bisa dikelompokin lah ya, ada yang fungsinya kayak pelunak atau pelumas gitu. Contohnya lidah buaya atau biji chia. Biji chia itu kan nyerap air banyak banget ya, jadi bikin gel gitu di usus. Oh, jadi bikin gampang lewat ya? Kurang lebih gitu. Terus ada juga yang sifatnya lebih kayak pendorong pencernaan. Misalnya jahe, bisa bantu stimulasi enzim. Atau yaitu tadi, cuka sari apel diminum sebelum makan. Kuncinya sih pilih yang sesuai kebutuhan, terus mulainya dikit-dikit aja dulu. Sip. Ini kan strategi jangka panjang ya berarti. Nah, sekarang kita ke bagian yang mungkin ditunggu-tunggu nih. Resep pembersih usus 10 menit itu gimana tuh? Oke, resepnya ini emang kedengerannya simpel bahannya. Cuma butuh 1 liter air hangat, ingat ya, hangat bukan mendidih. Terus kalau bisa airnya udah disaring. 2 sendok teh garam laut murni atau garam Himalaya. Terus air perasan dari setengah buah lemon segar. Sama 1 sendok makan bubuk sekam psyllium atau psyllium husk. Oke, air hangat, garam, lemon, psyllium husk. Terus cara bikinnya gimana? Dan kenapa bisa cepat gitu kerjanya? Bikinnya gini, campurin dulu air hangat, garam, sama air lemon, aduk sampai garamnya larut semua. Nah, baru taburin bubuk psylliumnya sambil diaduk cepet, kira-kira 30 detik lah. Habis itu tutup wadahnya, terus kocok lagi sekitar 30 detik. Kocok kuat ya? Iya, biar kecampur rata. Nah, ini yang paling penting, harus langsung diminum habis. Targetnya dalam 10 menit. Soalnya kalau kelamaan, dia bakal jadi kental banget kayak agar-agar gitu, susah diminumnya. Wah, harus cepet ya minumnya. Terus abis minum ngapain? Nah, abis minum semua, disaranin buat berbaring. Miring ke kiri dulu semenit, terus pindah miring ke kanan semenit. Abis itu istirahat aja, minimal 30 menit. Kenapa harus miring kiri kanan gitu? Mungkin biar cairannya nyebar rata ya di usus. Nah, kenapa bisa cepat? Sumbernya ngejelasin ini karena sinergi bahan-bahannya. Garam itu kan narik air ke usus besar ya, efek osmosis gitu. Oke. Lemon bantu stimulasi pencernaan. Psyllium itu tugasnya jadi kayak sapu yang bawa massa besar buat ngedorong kotoran. Terus air hangatnya bantu ngelarutin semua itu. Nah, kombinasi ini katanya bisa memicu rasa pengen BAB. Bisa dalam 5 menit, bisa juga sampai 30 menit setelah minum. Kedengarannya emang efektif. Tapi kayaknya, lumayan intens ya prosesnya. Pasti ada peringatan penting kan? Oh, pasti ada. Dan ini ditekankan banget di videonya. Pertama, harus konsultasi dokter dulu. Apalagi kalau punya kondisi medis serius. Misalnya tekanan darah tinggi yang nggak kekontrol, atau ada masalah ginjal, atau lagi minum banyak obat-obatan. Ini wajib hukumnya. Penting banget ya itu? Banget. Terus yang kedua, setelah selesai proses pembersihan ini, wajib hukumnya buat segera ngisi ulang usus pakai probiotik. Bisa dari kefir atau suplemen. Kenapa? Soalnya pembersihan ini kan nggak pandang bulu ya. Bakteri baik juga ikut ke sapu bersih. Jadi harus diisi lagi. Oke, biar seimbang lagi ya. Betul. Dan yang paling krusial nih, resep ini cuma buat penggunaan sesekali aja. Mungkin sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali lah. Bukan buat diminum tiap hari atau tiap minggu. Tujuannya itu buat kayak riset atau bantu mulihin fungsi alami usus. Bukan malah bikin ketergantungan model baru. Oke, paham. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih, buat Anda yang dengerin. Kesehatan pencernaan yang oke, apalagi kalau usia udah nambah, itu kata sumber ini ya, kuncinya ada di kebiasaan kita sehari-hari, yang dukung proses alami tubuh. Ya, intinya itu. Cukup minum air, seratnya pas jenis dan jumlahnya, nambahinnya juga bertahap, terus jaga keseimbangan bakteri baik di usus. Itu fondasinya. Nah, resep pembersih usus tadi itu. Itu bisa dibilang kayak alat bantu aja buat sesekali. Tapi bukan dia solusi utamanya buat jangka panjang. Fondasinya ya tetap gaya hidup sehat sehari-hari itu. Setuju. Di video kan ada cerita soal veteran namanya Robert ya, yang katanya kayak dapet hidupnya kembali gitu, setelah beresin masalah pencernaannya pakai cara alami ini. Itu nunjukin dampaknya emang bisa gede banget ya. Betul banget. Jadi ini bukan cuma soal, gimana cara bersihin usus aja, tapi lebih ke gimana kita bisa lebih berdaya gitu ya, punya pengetahuan buat jaga kesehatan kita sendiri buat jangka panjang. Menarik banget diskusinya.
Video ini kan fokusnya ke solusi fisik ya, nutrisi, bahan-bahan alami gitu. Tapi ini jadi bikin mikir juga sih. Ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan mungkin ya. Apa tuh? Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kondisi pikiran kita, tingkat stres kita sehari-hari, ke kesehatan pencernaan, di luar soal apa yang kita makan atau minum, gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya.